motor. Jadi harus helmet itu seperti yang kita pakai sekarang itu. Oh ya, nggak ada motor. Ada motor. Kalau orang bilang ini helmet, Iya. ini adalah helm. Nah, di Iya. zaman dulu saat dirilis kitab suci belum ada motor. Belum ada sehingga motor. Helmet ini adalah memang betul-betul bermakna penutup kepala. Penutup kepala. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan menanggapi mengenai cuan guru gitu ya. Bukan tuan guru lagi tapi cuan guru. Karena memang motivasi mereka adalah mencari cuan dan juga mencari popularitas. Kemudian ya menyesatkan orang-orang awam dari pengajaran-pengajaran mereka. Dan lucu saja teman-teman sekalian, karena yang mereka bahas itu adalah Alkitab. Padahal mereka udah masuk ke agama Islam. Seharusnya yang mereka bahas adalah memperdalam Al-Quran dan juga pengenalan akan Muhammad, kemudian Allah SWT. Seperti yang video ini teman-teman sekalian. Allah namanya Muhammad wujud. Ya, kita dengarkan dulu ya. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad rupanya Jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Seharusnya mereka sibuk mengurus itu ya. Seperti ada yang mengatakan demikian bahwa Muhammad itu adalah Allah gitu ya. Allah itu cuma nama dan wujudnya itu adalah Muhammad gitu ya. Oke, teman-teman, mari saat ini kita akan meluruskan apa yang disampaikan oleh cuan guru dan cemumek dan juga cuan guru Ustadz Ipung ya, Ipung Astria atau apa, Astrea mungkin ya, motor, karena mereka bahas itu motor teman-teman. Oke, saya langsung saja mengajak kita untuk melihat videonya berikut ini. Yang menarik buat saya pada Efesus pasal 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah ini dari segi spiritual ya. Lalu kita ekspresikan dalam segi fisikal ya. Sehingga pada saat kita menyelidiki Al-Quran lalu mempraktekannya, maka dari spiritual itu kita wujudkan dalam fakta. Seperti dalam fakta, kalau kita masuk ibadah sesuai dengan standar, pakai penutup kepala. Nah ini berdasarkan gayanya teman-teman saya. Nah di sini ada kata dan terimalah ketopong keselamatan. Nah kata ketopong itu berasal atau etimologinya, asal usulnya kata ketopong ini juga ada pada kamus besar bahasa Indonesia yang artinya topi atau kopiah yang keras dan kaku. Ya. Nah kenapa demikian? Nah seperti saya katakan tadi, pada bagian kepala itu ada hal-hal yang penting, ya, yang harus kita lindungi. Tapi bukan berarti topi atau kopiah itu merupakan standar, ya. Karena kalau ada bencana bisa saja kita parah. Tapi ini hanyalah merupakan ketentuan dari Bible Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Lama, dianjurkan pakai penutup kepala. Nah kalau kita tarik benang kehidupannya, kalau dalam Perjanjian Lama itu dalam bentuk fisik, tapi di sini disinggung perlengkapan rohani, ya, untuk mengalahkan iblis. Jadi saya tarik kesimpulan bahwa dari segi spiritual, lalu kita kembangkan itu dalam fisik, cara badan kita, ya, baju kita yang rapi, ya, termasuk kata ketopong ini, yang artinya adalah penutup kepala juga, ya. Dalam bahasa Inggris saya baca, take the helmet. Nah, ini helmet ini itu artinya penutup kepala. Ya, karena dahulu kala belum ada motor. Jadi harus helmet itu seperti yang kita pakai sekarang itu. Oh ya, dahulu nggak ada motor. Ada motor. Kalau orang bilang ini helmet, ini adalah helm. Nah, di zaman dulu saat dirilis kitab suci belum ada motor. Belum ada sehingga motor. Helmet ini adalah memang betul-betul bermakna penutup kepala. Penutup kepala.
Nah, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari pemaparan Cuan Guru dan Cemumek dan juga Cuan Guru Ipung ya. Teman-teman, jelas sekali bahwa mereka ini sebenarnya mencari-cari kesalahan daripada Alkitab. Dan tentu saja teman-teman sekalian, Alkitab itu bisa menjawab dirinya sendiri dan Alkitab tidak ada yang kontradiksi. Orang-orang yang kurang waras saja yang mengatakan bahwa kontradiksi. Tetapi sesungguhnya Alkitab itu sendiri paling lengkap, paling akurat dan original. Kita bisa mempercayai dan kita bisa membuktikan segala sesuatu yang disampaikan di dalam Alkitab. Karena itulah keistimewaan di dalam kekristenan ya, kitab suci orang Kristen. Nah, teman-teman, kita akan membahas mengenai yang mereka bahas mengenai kitab Efesus ya. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-17 ya, di mana dikatakan di sini, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah ya. Jadi kalau kita melihat ini tentu ini perlengkapan rohani yang harus disiapkan oleh orang-orang percaya. Sebab musuh kita bukan lagi melawan darah dan daging. Jadi artinya bukan melawan Islam gitu ya, perang dengan mereka karena mereka menghina kita misalnya, bukan. Karena lawan kita sesungguhnya adalah penghulu-penghulung di udara, setan-setan, iblis ya, roh-roh jahat. Itulah yang menjadi lawan kita. Makanya dia katakan bahwa pakailah seluruh perlengkapan ya Allah ya. Kita melihat dari pasal 10-nya, ayat 10-nya maksud saya teman-teman sekalian, dikatakan bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, mereka mengartikan tentang kata ketopong, di mana mereka tadi melihat bahwa ini bermakna kopiah yang tinggi dan kaku menurut KBBI ya. Kalau kalian teman-teman sekalian lihat di situ dikatakan memang topi gitu ya, atau kopiah tinggi yang keras dan kaku yang dipakai sebagai perhiasan ya, untuk melindungi sebuah kepala dalam peperangan ya, untuk melawan orang jahat ya, musuh ya tentunya. Nah, kita juga lihat teman-teman sekalian, para tentara ya seperti ini, walaupun mereka saat itu tidak punya motor gitu ya, tapi ketika mereka ke hutan, ketika mereka berperang jalan kaki, mereka tetap menggunakan namanya helm ini ya, kopiah ini, penutup kepala ini teman-teman sekalian, untuk melindungi kepala mereka. Karena kenapa teman-teman sekalian, ketika peperangan itu, kalau kita kembali kepada laskar-laskar Kristus sebelumnya ya seperti ini gambarnya teman-teman sekalian. Jadi mereka pakai ketopong ini ya, atau kopiah penutup kepala gitu ya, yang kelihatan hanya mulut, hidung dan mata, itu pun kecil gitu ya. Dan mereka berbaju jirakan ya, baju jirakan. Jadi apa yang disampaikan di kitab Efesus ini, inilah secara makna rohaninya yang harus kita siapkan untuk melawan setan-setan, penghulu-penghulu di udara, pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah secara fisik gitu ya. Misalnya kita melawan Presiden Jokowi, kita makar namanya gitu ya, melawan negara, tidak, bukan itu yang dimaksud. Tapi pemerintah-pemerintah dari penghulung setan ya, dari kuasa kegelapan, inilah yang harus kita lawan bersama. Nah teman-teman, ini sebenarnya mereka mau membahasnya bahwa dulu di dalam Alkitab itu kan belum ada motor. Lalu kenapa ada motor, helm di Alkitab gitu ya? Ya kan harusnya kalau ada helm itu pelindung kepala, wajib ada motor. Kan tidak demikian pola pikirnya.
justru itu bingung gitu ya untuk memikirkan apa yang mereka sampaikan ini teman-teman sekalian. Ya, saya sudah kasih contoh dan gambarnya tadi seperti laskar-laskar Kristus sebelumnya dan juga ya tentara, ya contohnya saja tentara Indonesia ketika pergi ke hutan mengejar musuh, ya berjaga-jaga itu tidak perlu naik motor gitu, tetap menggunakan helm. Kenapa? Karena itu pelindung kepala. Tiba-tiba ada serangan peluru nyasar gitu ya, jadi kepalanya masih bisa aman gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Dan apa yang disampaikan dalam Efesus 6 ayat 17 ini itu mengacu kepada Yesaya 59 ayat 17. Dia berkata, ia mengenakan keadilan sebagai baju jirah. Baju jirah itu teman-teman sekalian pertahanan, tapi dengan makna rohaninya di perjanjian baru, karena kita tidak diajarkan untuk berperang, membunuh, memfitnah, mengkafir-kafirkan, maka ini makna rohaninya artinya kita berbaju jirahkan keadilan gitu ya. Kemudian dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Artinya teman-teman sekalian, ketopong kopia tadi, keselamatan itu yang melindungi gitu. Siapa yang melindungi kita? Adalah Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudusnya. Jadi teman-teman sekalian, kedua cuan guru itu sebenarnya berniat untuk mencocokmologikan lagi, karena umat Islam itu kan menggunakan namanya kopian, ya topi haji gitu ya, mereka gunakan itu. Bahkan ketika mereka pergi beribadah itu mereka pakai kopian juga teman-teman sekalian ya. Itu sebabnya mereka ini sebenarnya mengutip ayat ini untuk mencocokkan bahwa yang mengikuti Alkitab itu adalah orang Islam gitu ya. Karena dia menyempurnakan, orang Kristen kan tidak melakukan gitu ya. Karena orang Kristen itu kan ya sesat gitu, kafir gitu. Sementara orang Islam itu lebih Kristen daripada orang-orang Kristen ya. Ini sebenarnya tujuan mereka. Makanya mereka katakan kan dulu kan tidak ada motor di situ. Ya di zaman dulu waktu dirilis kitab suci itu kan tidak ada motor. Jadi sebenarnya ini bermakna topi gitu ya, helm gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, mereka sampaikan bahwa harus ada yang namanya kopian ya, topi gitu, harus ada pelindung kepala. Itu makna rohani yang harus dilakukan di dalam agamanya gitu. Jadi teman-teman sekalian, tentu saja inilah ilmu cocokmologi, dan ya kembali lagi bahwa tujuan mereka untuk mencari gara-gara terhadap orang Kristen dan ngemis-ngemis gitu ya, untuk mendapatkan ayat-ayat kitab suci Alkitab yang mereka katakan kitab palsu, palsu ya, ibarat orang meludahi tapi dia jilat kembali, enak, dia jilat kembali lidahnya. Kenapa saya katakan demikian? Artinya itu Alkitab itu sudah palsu gitu, tapi masih juga diambil-ambil gitu, diludahi masih juga diambil-ambil kan gitu ya. Kurang lebih seperti itu maknanya teman-teman sekalian. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kurang kerjaan ya. Baik, sekian video kali ini teman-teman. Kiranya video ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.